Segenap jemaat GKMI Demak akan meluncur ke Bandungan. Kami perkatakan keselamatan, kesehatan, amin, dan bahkan sukacita memenuhi segenap jemaatmu dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Kami semua sehat. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa amin. Dan sampai di Bandungan dengan sukacita. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rencanamu tak selalu mulus, bahagiamu tak terus menerus, tapi dia ada selalu untukmu. Kadang kau rasa dia jauh, hatimu pun ingin mengeluh, tapi dia tak ingin kau jauh, karena dia ada dekatmu. Pujilah Tuhan di susah tawamu, pujilah Tuhan dalam senang dan dukamu, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, tinggikan namanya selalu. Kadang kau rasa dia jauh, hatimu pun mengeluh, tapi dia tak ingin kau jauh, karena dia ada dekatmu. Pujilah Tuhan di susah tawamu, pujilah Tuhan dalam senang dan dukamu, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, tinggikan namanya selalu. Halo, shalom, selamat datang di Taman Bunga Celosia. Kita semua sudah sampai di sini dan kita siap untuk tiketing dan menuju ke aula. Kadang kau merasakan lelah, kau tak perlu menyerah. Pujilah Tuhan di susah tawamu. Oke, kita sudah sampai di lokasi di Celosia. Sekarang GKMI Demak siap untuk bervelosip. Yeay, ikuti keseruan kita. Sip. Pujilah Tuhan dalam senang dan dukamu, pujilah Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita udah nyampai di Celosia. Kita juga sudah nyampai di ruang
di mana kita akan berfellowship di tempat ini. Kita juga akan berworship di tempat ini, menyembah Tuhan. Oleh karena itu kita akan memulai acara kita. Saya percaya kita semua akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Namanya selalu terpujilah Tuhan selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ntar saya mau tanya, rombongan bis 1 mana bis 1? Bis 1 mana sorak-sorainya? Bis 2, bis 2, bis B, bis 3. Rombongan mobil pribadi, mobil gereja, mobil Grab. Oh iya, minoritas ya, tapi gak apa-apa. Baik Bapak Ibu Saudara, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau merayakan kasih setia Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama berselebrasi dan bersukacita bersama. Kita naikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yuk melambaikan tangan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yuk tangannya digoyang. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mengundang adik-adik sekolah minggu. Mana ya adik-adik sekolah minggu? Yuk angkat tangan adik-adik sekolah minggu. Maju ke depan yuk. Yuk maju ke depan yuk. Kita mau memimpin orang tua kita, papa mama kita untuk nyanyi ya. Yuk maju ke depan. Giselle, Naomi, Kerlin, Brave, Jonathan, Yohana, Asher, Deo, Salwa, Blesenda. Yuk maju ke depan semua. Kendrick, Kendrick mana ya? Oh ada. Siapa namanya? Aku lupa. Oh Cevi ya, Cevi. Romeo, Hugo, Kristio. Yuk maju ke depan. Aska, sip. Yuk semuanya di sini ya, satu baris ya, satu baris. Aska. Oke, teman-teman tahu lagu tangan kanan tangan kini mempunyai jari kan? Yuk.
di situ. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau stretching ya. Kita mau ikutin gerakannya teman-teman kecil tadi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Yuk mulai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya teman-teman. Silakan kembali. Baik, sudah lumayan ya, otot-ototnya sudah lemes-lemes. Baik, acaranya saya serahkan ke Pak Sion. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Oke. Sebelum saya nyampaikan firman, kita gerak-gerak badan dulu supaya kita tidak ngantuk. Bangkit berdiri, hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contohnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita ya. Udah tahu? Sudah bisa? Oke, tarik nafas dulu. Kita santai aja supaya kita semua sukacita. Amin. Mulai 1, 2, 3 ngitung sampai 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 2. Capek aku, silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari menjelang siang ini bisa bertemu bersama-sama dengan keluarga besar GKMI Demak. Kami sejenak di tengah-tengah sukacita dan hiruk pikuk di luar sana, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar akan isi hati-Mu Tuhan, supaya di tengah-tengah kebisingan di luar sana kami masih bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Tak seorang pun Tuhan yang terlewati oleh lawatan Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami juga diteguhkan oleh kebenaran firman. Pulang dari tempat ini, kami tidak saja
Disegarkan pikiran kami, tubuh kami, tetapi roh kami juga. Karena firman Tuhan yang menyegarkan hati dan roh kami. Penuhi hamba-Mu dengan urapan yang datang daripada Allah, agar kebenaran firman yang hamba sampaikan pada kesempatan ini sungguh memberkati kami semua dan memberi kami kekuatan yang baru. Bapa, hadirat Roh Kudus sungguh kami perlukan lebih dari apapun juga. Kami tolak segala intervensi kegelapan. Beri kami hati yang fokus kepada Engkau, fokus kepada Engkau. Konsentrasi kami, fokus sepenuhnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. HP-nya di silent. Jangan melihat HP kecuali saya suruh baca Alkitab, saudara ya. Karena di dalam HP ada Alkitabnya. Nah, mari kita buka di dalam Markus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Markus pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya dikasih waktu 20 menit atau 30 menit, saudara ya. Nah, saya harus baca untuk kita semua supaya firman Tuhan ini bisa disampaikan secara lengkap, secara utuh. Nah, Bapak Ibu, tadi malam saya itu ada KKR di Angela Patrick, saudara. Luar biasa antusias jemaat Tuhan yang ada di sana, dan ini yang saya sampaikan kepada mereka tadi malam. Nah, kita baca, saya akan baca untuk kita perumpamaan tentang seorang penabur. Pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya. Dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari demi hari. Nah, menarik tadi malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di gereja yang kemarin tadi saya layani, saudara, mereka diberi kesempatan untuk memberi harapan, menulis harapannya ke depan gerejanya itu mau kemana dan apa yang dia harapkan tentang dia harapkan apa yang dia harapkan untuk gerejanya ke depan, saudara. Wah, banyak sekali, saudara. Ada yang mencoba menggambarkan harapan itu seperti beringin, pohon beringin. Maksudnya dia pingin gerejanya itu menjadi seperti pohon beringin, tempat berteduh. Wah, lalu kemudian ada yang berkata, aku pingin gerejaku menjadi bulan, seperti bulan di langit, bersinar, menerangi.
kegelapan. Dia katakan seperti itu, saudara. Ada yang juga mengatakan, aku pingin gerejaku itu seperti pohon padi yang bertumbuh kemudian menghasilkan buah. Seperti itu, macam-macam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sebenarnya apa yang diharapkan oleh jemaat itu sama persis dengan pertemuan teman-teman pelayan yang kita selalu lakukan setiap bulan sekali, saudara. Mereka pengen gereja kita menjadi sebuah gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak, gereja yang menghasilkan buah, bla 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 bla, dan begitu banyak kerinduannya. Saudara, bukan saja itu untuk gereja, tetapi kita mungkin juga pengen supaya hidup kita mengalami terobosan rohani. Saya pengen hidup saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, usaha saya diberkati. Saya pengen menjadi orang Kristen yang lebih setia. Saya pengen menjadi orang Kristen yang begitu mengasihi Tuhan. Tapi kadang-kadang keinginan kita cuman hanya sebuah keinginan, gak bisa terwujud, gak bisa menjadi kenyataan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Yesus berkata, saudara, bahwa sebenarnya kita bisa mengalami terobosan. Bahkan dia katakan, saudara, dia katakan di situ, dia akan benih itu tumbuh di tanah yang baik dengan subur dan berbuah, hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tapi kita tidak pernah ngalami terobosan kayak begitu. Entah itu dalam gereja, entah itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita flat saja, kita datar-datar saja. Kita nggak ngalami sesuatu yang wah, kita nggak ngalami sesuatu yang terobosan yang luar biasa. Mungkin saudara udah jadi Kristen sejak sekolah minggu, selalu kemudian naik lagi jadi remaja, pemuda, lagi jadi dewasa, kemudian jadi usia tua. Tapi kehidupan Kristen saya biasa-biasa saja. Atau mungkin saudara merasa sudah melayani sekian tahun lamanya. Saya sudah melayani sejak sekolah minggu, saya sudah melayani youth, saya sudah melayani mungkin komisi-komisi, bolak-balik jadi majelis, tapi hidup saya flat saja, gak ada terobosan, gak ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Hidup saya biasa-biasa saja, saudara. Nah, saudara pingin lebih, tapi saudara tidak bisa. Saudara pingin ngelami yang seperti apa yang Tuhan katakan, ngelami terobosan 30%, 60%, 100%. Itu bicara soal sebuah terobosan yang luar biasa. Tapi saudara tidak ngalami apa-apa. Saudara kemudian merasa kecewa, putus asa. Kenapa ya aku tidak seperti dia? Kenapa ya aku tidak luar biasa kayak dia? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ada 3 persoalan. Kenapa kita tidak ngalami terobosan yang Tuhan Yesus katakan 30%, 60%, 100%, saudara. Kenapa, saudara? Nah, yang pertama, saudara, itu berbicara tentang ayat yang ketiga. Di situ Yesus berkata, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Seorang penabur keluar untuk menabur. Siapa seorang penabur itu? Ternyata itu adalah pemberita firman, orang yang menabur benih firman, saudara. Itu yang pertama. Kemudian, saudara, di situ dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Pinggir jalan itu artinya, Bapak Ibu, penabur itu datang menabur, benih itu jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan itu menggambarkan hati yang tidak menghormati firman, hati yang tidak menghargai firman. Firman itu bicara soal benih, saudara. Tetapi ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu artinya benih yang jatuh di hati setiap orang yang tidak menghargai firman. Mungkin dia dengar firman, tapi dia enggak hormat. Dia enggak memiliki hati yang lembut, yang siap diubah, yang siap dibentuk oleh firman itu. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis datang dan mengambil benih itu. Akhirnya orang
orang itu nggak ngelami yang namanya pertumbuhan. Jadi ini bicara soal bagaimana saya dan saudara memberi penghargaan dan penghormatan yang serius, yang sungguh-sungguh pada firman. Nah, kadang-kadang waktu khotbah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa setiap ibadah kita, saya di awal selalu berkata, kalau bisa pipis dulu sebelum saya khotbah. Karena apa, saudara? Supaya waktu khotbah kita betul-betul fokus dan konsentrasi pada firman Tuhan, saudara. Karena firman itu perlu mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari kita. Firman itu sama dengan Yesus Kristus. Itulah sebab Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi kalau kamu tidak menghormati dan menghargai firman, sama saja kamu tidak hormat dan menghargai Yesus Kristus. Dia ada di tengah-tengah kita, dan oleh karena itu kita perlu memiliki sikap hati yang hormat dan menghargai firman. Karena itu langkah pertama bagi saudara untuk belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang Kristen datang ke gereja tetapi dia main HP, WA-an atau lihat Facebook, lihat media sosial, kamu sedang tidak menghargai dan menghormati kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Itu yang membuat kita nggak ngelami terobosan, karena di langkah pertama saudara sudah gagal tidak menghargai dan menghormati firman yang disampaikan saudara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita nggak ngelami yang namanya terobosan? Karena yang pertama, kamu nggak menghargai firman, kamu nggak menghormati firman, saudara. Lalu yang kedua, saudara, di situ dikatakan pada waktu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, saudara. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, saudara, itu berbicara tentang sikap hati yang penuh dengan batu-batu. Haleluya. Sikap hati yang penuh dengan batu-batu. Mungkin dia terima firman, tetapi ada begitu banyak batu-batu di dalam hatinya. Saudara, dia katakan benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Karena tanahnya tipis, benih itu tidak bisa tumbuh tapi nggak bisa berakar. Dan pada saat matahari terbit, maka benih itu menjadi mati. Karena dia tidak bisa masuk ke dalam sebab terhalang oleh batu-batu atau kerikil-kerikil. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan batu-batu itu, saudara? Batu-batu yang dimaksudkan itu, Bapak Ibu, adalah batu itu kan di dalam tanah, tidak kelihatan. Saudara, sesuatu yang tidak terlihat, yaitu sesuatu yang kita simpan di hati kita. Bisa jadi itu kemarahan yang kamu simpan. Bisa jadi batu itu adalah batu kebencian. Bisa jadi batu itulah batu kepahitan, akar pahit yang tidak kamu selesaikan. Bisa jadi itu batu dendam yang tidak kamu selesaikan. Bisa jadi itu batu-batu yang lain, kesukaan-kesukaan yang tidak berkenan kepada Allah. Ada orang yang diam-diam dia terbelenggu dengan yang namanya pornografi, saudara. Sekarang itu bukan satu hal yang sukar untuk diakses, tapi sekarang itu bisa gampang sekali diakses. Saudara lihat YouTube aja, saudara, atau lihat Facebook saja, kamu akan kedapatan tiba-tiba iklan yang bernuansa mesum dan pornografi muncul begitu saja, saudara. Nah, siapa yang bisa menahan kalau kita sendiri? Orang lain tidak tahu,
Pak Pendeta nggak tahu, majelis tidak mengerti. Berbuat dosa sekarang itu bukan cuman di luar, di dalam kamar sendiri kita bisa lakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang terbelenggu dan terikat dengan berbagai macam hal. Dan itu adalah batu-batu yang tidak membuat firman bertumbuh di dalam kita. Saudara bisa dengar firman tiap minggu ke gereja. Kamu mungkin baca Alkitab, dengarkan baik. Firman itu tidak akan bisa berakar kalau kamu masih menyimpan batu pahit itu. Batu akar luka, batu akar kepahit dalam hidupmu. Kalau kamu masih menyimpan batu-batu yang ada di dalam hidup saudara, kamu tidak bakal mengalami terobosan. Kamu tidak akan tumbuh secara spiritual. Karena batu-batu itu kamu biarkan hidup, kamu biarkan di dalam hatimu. Lalu caranya bagaimana? Kamu mesti tinggalkan batu-batu itu. Kamu mesti buang batu-batu itu. Engkau mungkin menyimpan akar pahit. Angkat itu, katakan dalam nama Yesus. Batu akar pahit aku lempar ke laut dalam nama Yesus. Kamu melempar, kamu menyimpan batu dendam, batu sakit hati. Lempar itu ke laut, buang itu dalam nama Yesus, supaya benih firman bisa bertumbuh dan kamu ngelami terobosan berkat dari Tuhan. Bukan cuma 30%, 60%. Firman Tuhan berkata 100%. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua macam orang, saudara, orang percaya. Yang pertama adalah orang Kristen yang bodoh. Lalu yang kedua adalah orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bodoh dikatakan orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Kenapa dia nggak melakukannya? Karena ada batu-batu yang masih tersimpan di dalam dirinya. Batu kemarahan, batu dendam, batu akar pahit, luka hati. Dia simpan di sana. Itu yang membuat dia tidak bertumbuh. Alkitab berkata, dia orang bodoh. Colek temanmu, kamu bukan orang bodoh kan? Haleluya. Kamu bukan orang bodoh, amin. Haleluya. Kita semua orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman, tetapi juga orang yang melakukannya. Itu artinya dia tidak punya halangan lagi untuk melakukan firman, karena batu-batu itu sudah disingkirkan dari kehidupannya. Haleluya, amin, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, bagaimana mungkin kamu mengalami terobosan, menerima berkat Tuhan 30%, 60% atau 100% kalau kamu tidak menghargai firman. Kalau kamu biarkan batu-batu itu masih ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Dan yang ketiga bukan cuma batu, saudara. Yang ketiga di situ dikatakan, tetapi ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Saudara, semak duri, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu dikatakan sebagai apa, saudara? Kekhawatiran dunia ini atau tipu daya kekayaan. Fokusnya pada kekayaan, konsentrasinya kepada kesenangan dunia. Dia terjebak, dia terhimpit oleh rasa takut dan kekhawatiran yang luar biasa, sehingga itu menjadi duri yang menghimpit kebenaran firman. Akhirnya firman itu mati dengan sendirinya, karena hatinya, pikirannya penuh dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan fokus hidup yang salah. Sebagai orang percaya, fokus hidup kita adalah Yesus Kristus. Center, pusat hidup kita adalah Yesus Kristus. Tujuan hidup kita adalah Yesus Kristus. Maka yang lain itu akan mengikuti. Amin.
Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kamu mau ngalami terobosan hidup, yaitu menerima berkat Tuhan 30%, 60%, 100%. Yang pertama, hargai firman Tuhan. Hormati firman Tuhan. Yang kedua, tinggalkan batu-batu yang menghalang firman itu bertumbuh. Dan yang ketiga, jauhkan segala kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Supaya kita ngalami terobosan iman, terobosan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Amin. Amin. 3 hal. Masih ingat 3 hal? Yang pertama apa Bapak Ibu? Satu, hormati firman. Yang kedua, buang batu-batu itu yang menghalangi engkau tumbuh. Yang ketiga, jangan diikat dan dibelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran dunia ini. Saudara, fokus hidupmu pada Tuhan Yesus. Arahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Percaya sepenuhnya kepada Dia dan alami berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tim musik maju ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku berikan padamu. Amin. Indah tulus selalu. Aku menyenangkan. Sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Kita angkat suara, kita katakan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni, emas murni. Semua katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu dari Tuhanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu dari Tuhan. Semua katakan menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu dari Tuhan. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Biarlah itu merupakan ungkapan hatimu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang.
Tuhan Yesus ingin saudara memiliki tanah hati yang subur, sehingga kebenaran firman, benih firman itu tumbuh di sana. Dan ketika ia tumbuh, ia menghasilkan buah 30%, 60%, atau 100%. Itu artinya kehidupan yang alami terobosan dalam segala bidang. Mungkin selama ini engkau ngalami keputusasaan dan engkau mungkin mulai kecewa dengan keadaan. Kamu mencoba untuk betul-betul mencari Tuhan, tetapi sepertinya tidak ada hasilnya. Kamu merasa mentok, sepertinya kok aku tidak ngalami terobosan. Firman Tuhan malam hari ini, siang hari ini berkata, kamu periksa hidupmu, apakah engkau betul-betul menghargai firman? Apakah engkau mencintai firman? Apakah engkau menghormati firman? Atau pada saat mendengar firman, kamu menolaknya, kamu mengeraskan hatinya? Atau mungkin yang kedua, bisa jadi ada begitu banyak batu-batu yang menghalangi engkau bertumbuh. Ada batu kepahitan di sana. Kamu tidak mau mengampuni, kamu tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin merugikan engkau, mengkhianati engkau, membuat namamu rusak. Saudara, buang batu-batu itu agar kamu bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah. Atau mungkin kamu imanmu dihimpit oleh ketakutan, kekhawatiran, dan tipu daya kekayaan dunia ini. Saudara, di tengah-tengah kebisingan yang terjadi di sekitar kita, saya ingin saudara pulang dari tempat ini, saudara mulai mengalami terobosan hidup yang baru dengan Tuhan. Jika engkau berkata, Tuhan aku mau terobosan itu, aku mau ngalami terobosan dalam hidupku 30%, 60%, 100%. Terobosan iman, terobosan rohani, terobosan pekerjaan dalam keluargaku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya berdoa untuk saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi engkau berkata, aku mau terobosan itu, aku mau buang batu-batu itu dalam hidupku. Aku mau ngalami sesuatu yang lebih. Tuhan Yesus, engkau melihat malam pada siang hari ini Tuhan, anak-anakmu yang mungkin hari-hari ini mereka ingin terobosan, mereka ingin kemerdekaan, kelepasan, kemerdekaan, tetapi sepertinya mereka tidak mampu. Mungkin mereka sudah mendengar firman, tapi firman itu enggak berakar. Ada batu-batu yang masih tersimpan di hati. Entah itu batu akar pahit, batu kemarahan, kekecewaan, batu luka yang belum mereka selesaikan, atau batu-batu yang lain Tuhan yang mereka belum selesaikan. Pada siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, tanganmu terulur bagi mereka. Tanganmu terulur turun jamah satu demi satu. Engkau melihat tangan kami yang terangkat, maka tanganmu turun menyentuh mereka. Dalam nama Yesus, mereka dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Mulai hari ini, terima kemerdekaan, terima terobosan dalam hidupmu, terobosan dalam keuanganmu, terobosan dalam kesehatanmu, terobosan dalam imanmu, terobosan dalam pekerjaanmu, terobosan dalam ekonomimu, terobosan dalam rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Aku patahkan roh dunia, roh kegelapan, roh iblis, ikatan dosa masa lalu yang membelenggu, yang mengikat, yang menjadi batu-batu sandungan, disingkirkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kemerdekaan, terima kehidupan yang baru. Pulang dari tempat ini dengan suasana hati yang lega, suasana hati yang merdeka, suasana hati yang diberi kekuatan baru, suasana hati yang penuh ceria, yang disegarkan kembali. Kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya sesuatu sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, mohon izinnya sebentar lagi sebelum kita menikmati makanan yang sedang juga disiapkan. Ada beberapa games gitu ya. Nanti karena sudah disediakan hadiah, jadi sayang sekali kalau hadiahnya dibawa pulang lagi. Nggih, Bu. Oke, Kak, apa ini? Ya, jadi games yang pertama itu ada antonim, lawan kata. Jadi kita dibagi 3 kelompok sesuai dengan bis A, bis B, dan bis C. Bis A, bis B, dan bis C. Ya, ada permainan namanya antonim. Antonim. Ya, lawan katanya ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama. Mari bis A silahkan di sebelah kiri saya. Oh ya, di sebelah kanannya Pak Cong. Silahkan bis A memposisikan diri kereta-keretaan ya, jadi memanjang ke belakang. Begitu? Kak Rahel? Ya. Oke. Bis B, kita berada di tengah, di sela-sela kursi. Bis B. Enggak apa-apa. Bis C, yuk segera kita di sebelah kanan. Oke, yel-yelnya ya, teriak aja. Yang paling heboh nanti bisa bawa pulang Kak Rere. Hadiahnya mana hadiahnya? Ada di belakang. Oh, ada di belakang. Yuk, dimulai dari yel-yel ya, atau semangatnya gitu. Nggak usah rembukan. Kalau dadak itu bagus malahan. Siap? Kelompok atau bis C. Yeay. Mantap. Bis A. Bis, ini jangan mau kalah, ini bis saya ini. Bis B. Oke, sudah. Siap ya? Latihan dulu. Saya ya, Kak. Latihannya aku wae, dirimu nanti tenanane ya. Siap? Lawan kata. Lakukan apa yang saya bilang, tapi lawan katanya ya. Berdiri. Aduh, ini yang usia ketoro lah yang ini. Oke. Jangan. Nah, ini kan latihan. Yuk, berdiri. Siap, latihan ini masih latihan, santai aja. Maju. Lato, hati-hati, jangan sampai ada yang cedera. Siap ya, sekali lagi. Latihan, ingat masih latihan, hadiahnya masih disimpan, santai aja. Kanan. Mbok yo aja banter-banter dibaten ngono lho. Nanti yang menilai itu biar bingung juga, bener gak ya gitu. Oke, siap Pak, ikut menilai ya Pak. Ya. Siap Kak. Ya, ini tenanan. Ya, silahkan. Ya, udah siap Bapak Ibu Saudara? Oke, pegang depan pundaknya. Pegang depan pundaknya. Pegang pundak depannya. Oke, Ya. siap ya? Maju. Kanan. Kiri. Maju mundur kiri. Kebangetan. Yo dua sek to yo, bertahap. Oke. Kiri.
nabrak bisku ki lho. Maju. Mundur. Mundur. Dua. Maju, mundur. Pergerakannya rada ngono. Kanan, kiri. Sudah. Waduh, lah kok ya ndak ada yang salah. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Kelompok C. Mana tepuk tangannya? Oh. Lah kan masih kebalik-balik ini. Maklum dong. Bis B, mana tepuk tangannya? Bis C. Bis C. Karena tadi gimana Pak? Permainannya tadi sukses apa kurang? Oh sukses. Tapi lanjut ya Pak ya. Oke, yang kedua, permainan yang kedua. Yaitu bisik berantai. Bisik berantai. Bisik berantai atau ayo silahkan. Pilih satu orang yang buat jadi ketuanya. Satu orang buat ketuanya. Yang depan aja ya. Ya. Yang depan aja ya. Yang depan ya. Yang depan sini maju. Mas Ferry maju. Oh, Pak Dimas maju. Sini Pak, maju Pak. Maaf ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih sayang kepada sesama, nanti boleh bisikannya jangan mesra-mesra. Oke, dibaca aja kalau yang depan. Oke, siap. Monggo kembali ke kelompoknya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Boleh berbisik. Ayo. Berbisik. Jangan berteriak ya. Nggak apa-apa, nggak usah dipikir teman-teman, ini bukan ujian. Kelompok bis A, ketuanya kok sampai situ bagaimana? Cinono, tidak boleh sampai situ. Bisa sudah. Yang sudah bisa. Loh. Wih. Bisa maju ke yang depan. belakang kalau sudah selesai boleh maju. Belum, kelompokku belum. Ben lali dhisik. Kan besku durung. Bentar ya. Sudah. Wow, keren. Silakan dari A ya, dari B. Kakak masak kolang-kaling. Kakak Kolang-kaling. Kakak masak kolang-kaling. Kakak masak kolang-kaling. Betul. Lah di kolak apa di pesto gula? Yang B. Keledai di kedai. Keledai di kedai. Salah. Nanti bawa pulang Hana. hadiahnya. Buka di kuda. Kenapa? Betul. Jadi tadi yang di bis B itu jawabannya yaitu keledai sedang makan kedelai di kedai. Oh,
Lah disingkat nggak boleh. Disingkat nggak boleh. Keledai di kedai nggak apa-apa toh. Kan sama-sama di kedai. Aduh, kelompok B bagaimana ini? Aduh, tandingnya. Ada satu lagi dah. Enggak. Sekali lagi ya. Oh gitu. Yo ikut toh yo. Berarti apa? Permainan lain ada enggak? Oh, kalau tadi bisik-bisik, sekarang dengan gerakan. Jadi pilih satu ketua lagi. Ya, pilih satu ketua lagi. Satu ketua lagi yang pinter bergerak. Siapa? Yo silahkan. Juru geraknya masing-masing dari kelompok A siapa? Juru geraknya? Pak Ayub. Enggak apa-apa Pak. Ayo Pak maju Pak. Halo Pak Ayub. Oh, kan gerak nggak pakai ini nggak apa-apa. Kelompok B. Oke. Kelompok C. Wah, Kelompok A siapa? mantap. Kelompok A? Yang lain nggak ada ya? Nggak apa-apa dah. Nah itu Pak Nasir tuh loh, pinter bergerak itu. Pak Nasir. Oke, siap ya? Sudah? Siap ya? Anggotanya madep ke belakang. Anggotanya madep ke belakang. Ya, madep ke belakang. Anggotanya balik ke belakang. Balik ke belakang. Anggotanya silahkan menghadap Kak Samuel yang ganteng. Ya. Iya. Oke? Siap. Yang terakhir nanti nebak kata. Ini gerak dulu baru nanti terakhir kata. Oke? Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing dan lakukan tugas sebaik-baiknya. Monggo Pak, nanti ditepuk pundaknya ya Pak ya. Yang belak, ya yuk. Nanti satu, Lali. 1, 2, 3. Yang lain tetap hadap ke sana kalau belum disenggol ya. Ke depan. Ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakannya. Iya. Ikuti gerakannya. Sabar, nanti juga sampai. Iya. Kalau sudah sampai ujung bisa maju. Gerakannya dulu ya. Tunggu. Belum.
sebelum ditebak, ayo naik semua, naik. Gerakannya dulu ya. Yang nomor 1 tadi siapa? 1 sini. Yang nomor 1 tadi siapa? 1 sini. Ya sini. Yang maju pertama. Nah, sekarang kita lihat ekornya dulu. Dari kelompok A, ekornya dulu. Hadapnya ke sana dong. Iya. Betul enggak? Sekarang kita lihat gerakan yang pertama muncul seperti apa? Iya. Oh, baru tahu. Tak kirain tadi tuh ngapain. Sekarang B, buntutnya dulu. Sekarang gerakan yang pertama tadi apa? Ditebak apa? Aku gosok gigi. Kelompok C, buntutnya dulu. Yang pertama apa? Apa itu? Tebak apa? Monyet makan pisang. Monyet makan pisang. Ya, jadi pemenangnya adalah yang salah. Oh, menang semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Yang A tadi masih salah ya. Nanti berarti nggak dapat makan loh kalau salah loh ya. Bercanda. Sudah Kak. Oke, hadiahnya mana dibagi sekalian toh ya. Silakan duduk. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Pendeta Sionari dipersilahkan memberikan hadiah. Medali yang kedua, dengan hormat Bapak Ketua Majelis silakan maju ke depan untuk memberikan medali yang kedua. Oh, dengan hormat Ibu Gembala kita mana? Ibu Gembala kita, Ibu Sionari, yuk kasih medali yang ketiga. Satu, dua, tiga. Belum dijawab. Percayalah GKMI Demak pasti maju. Sip. Allah tahu yang terbaik bagimu. Allah tahu yang terindah bagimu. Allah tahu waktu yang tepat bagimu. Percayalah Allah akan menolongmu. Allah tahu yang terbaik bagimu. Allah tahu yang terindah bagimu. Allah tahu waktu yang tepat bagimu. Percayalah Allah akan menolongmu. Allah tahu yang terbaik bagimu. Halo Hana, Oyen, Bu Sion, bagaimana pesan dan kesannya ketika mengikuti fellowship dan wisata di Selosia bersama jemaat GKMI Demak? Senang sekali, senang rame-rame, pergi rame-rame, kita jadi lebih bisa kenal satu dengan yang lainnya, mengerti jemaat satu persatu. Sangat seru, Senang, enak, asik dan kita semua bisa berkumpul. menyenangkan. Acaranya bagus, Menurut saya ya, bisnya juga enak. menurut saya ya. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik. Wah, muda semuanya bisa kumpul. Karena sudah dikumpulkan di sini. Ada kebersamaan semua dengan teman-teman satu gereja. Besok tanggal merah main lagi. Sangat diberkati untuk keluarganya bisa semakin erat. Terima kasih.